Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas untuk sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Al-Fida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Dialog Santai dan Interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif Milenial. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan pada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif entrepreneur milenial, yaitu Bapak Urian Riana, ST, SH, MH. Beliau adalah pengusaha muda yang sukses dengan memiliki beberapa perusahaan berupa PT, CV, dan juga yayasan, serta beliau sekaligus sebagai Ketua Praksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi dengan segudang pengalaman pekerjaan di PT-PT ternama di Indonesia, yang tentunya kiprahnya mampu memberikan pencerahan dan keteladanan bagi kita kaum muda milenial. Pada desain kali ini kita akan banyak berdialog dengan beliau tentang pribadi sukses beliau dan kiprahnya dalam membangun kesuksesan. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan berdialog dengannya dengan penuh kualitas, insya Allah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bang Urian? Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi nggak sibuk nih sekarang ya? Ya, kalau disibuk-sibukkan sih namanya kita punya aktivitas gitu. Pasti sibuk begitu. Karena memang diundang oleh Pak Nurdin Rivaldi, kan untuk hadir di desain ini, ya saya hadir. Oke, keren. Berarti memang mengkhususkan waktunya untuk kita nih ya. Betul, insya Allah. Luar biasa pemirsa. Bang Urian di tengah kesibukannya, tapi dia mau menghadirkan waktunya untuk kita semua. Oke, Bang Urian silakan. Saya manggil abang aja ya biar familiar ya. Silakan dikenalkan Bang Urian. Siapa abang, prestasinya bagaimana, kerjanya di mana dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Urian Riana. Saya lahir ya sekitar 42 tahun yang lalu di sebuah kabupaten yang di situ ada nama kecamatan. Kalau tidak ada kecamatan itu, mungkin Indonesia tidak akan merdeka, yaitu Kecamatan Rengas Dengklok. Gitu. Saya lahir 1 Juni 1979, kemudian saat ini saya tinggal di
Perumahan Kedung Waringin, Blok B11, nomor 1, RT 23 ya, RW 04, desanya Desa Kedung Waringin. Kemudian kecamatannya juga sama, Kedung Waringin di Kabupaten Bekasi begitu. Kemudian aktivitas saat ini saya masih menjadi seorang entrepreneur, karena entrepreneur itu adalah sebuah keniscayaan buat seorang Muslim, sebagai seorang anak muda begitu kan, sehingga kita bisa survival dalam bidang apapun. Aktivitas yang lain saya masih aktif di salah satu partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, dan saat ini diamanahi menjadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Bekasi gitu. Oke. Saya lihat di profil nih segudang pengalaman kerja, terus juga punya sebagai owner juga ya Bang Urian ya, sebagai owner di PT dan CV, bahkan di yayasan juga ada. Ini cita-cita yang dari kecil bukan nih Bang, menurut Bang? Ya, ini atau nggak pernah ada kepikiran tadinya bisa sampai seperti ini? Kira-kira, silakan. Ya, setiap orang pasti punya cita-cita, Betul. punya keinginan, dan salah satu keinginannya adalah menjadi orang yang sukses. Betul, nah, betul. Sukses dalam hal ini, begitu kan, banyak mungkin orang menyampaikan bahwa sukses ini adalah sukses di dunia, ya kan, menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha, menjadi orang kaya, begitu kan. Kemudian, tapi ada satu hal, sukses juga di akhirat. Nah, ketika kita saat ini kemudian kita hanya sukses di dunia, kemudian di akhiratnya belum jelas, ini menjadi sebuah masalah. Betul. Gitu. Maka saya ingin, ya kan, kesuksesan kita ini mulai dari kecil, begitu kan, adalah sukses beraktivitas, ya kan, kemudian sukses berbuat baik. Nah, itu nanti ngikutin. Nah, saat ini saya aktif di berbagai organisasi, kemudian aktif menjalankan usaha dan lain sebagainya, itu mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Ketika ada peluang, ya kan, saya berusaha untuk menjalankan dan menikmatinya. Betul. Ya alhamdulillah, ya kan, Allah memberikan kemudahan. Di satu sisi juga memang Allah memberikan kesulitan. Dan saya yakin dengan salah satu Quran menyampaikan bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan, sampai diulang 2 kali. Betul. Maka hidup saya memang sulit, dari awal sulit, tapi Allah sering memberikan kemudahan, dan kemudahan-kemudahan itu yang sehingga hari ini hadir dengan posisi seperti ini. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa, menginspirasi nih kalimatnya. Kita kembali ke masa kecil nih Bang. Sekarang raihan yang sekarang tentunya pastinya kan tidak lepas daripada apa yang ditanamkan oleh orang tua kita, oleh ilmu yang kita pelajari di sekolah. Kira-kira seberapa dramatisnya orang tua mendidik kita, sehingga kita mungkin, kalau bukan dramatis ya, bukan cuma dramatis, tapi seberapa strategisnya orang tua mendidik kita sehingga bisa menjadi sosok yang seperti sekarang. Orang tua saya itu sering menyampaikan kepada saya dari kecil sampai hari ini, ada 2 kata yang terinspirasi. Yang pertama adalah kamu harus baik terhadap orang lain. Baik terhadap orang lain. Baik terhadap orang lain. Yang kedua harus jujur, ya kan. Jadi antara baik dan jujur ini adalah sebuah kosakata yang berbeda. Ada orang yang baik belum tentu jujur. Ada orang yang jujur belum tentu baik. Nah, ketika kosakata ini digabung, maka akan menjadi sebuah, ya kan, fenomena yang luar biasa. Nah, ajaran ini sering disampaikan ibu saya, sering disampaikan bapak saya, begitu kan, orang tua saya, sehingga saya tidak boleh menjolimi orang lain dalam hal apapun. Tapi kita juga nggak boleh dong dizolimi orang lain. Iya. Nah, satu hal dulu, kita tidak boleh menjolimi orang lain. Ketika kita tidak menjolimi orang lain, kemungkinan kecil orang lain akan menjolimi kita. Begitu. Karena kitanya udah baik. Kita udah baik lagi. Begitu. Ya, kira-kira begitu. Kayak seperti kita menanam padi lah ya. Kita menanam padi di sawah, kita menanam padi doang. Ternyata yang tertanam, yang tumbuh bukan hanya padi. Ada rumput, ada keong. Padahal kita tidak ngundang mereka, kan begitu. Sama sepertinya kita dalam bersikap. Ketika kita menanam kebaikan, pasti ada juga yang zolim terhadap kita. Apalagi kalau kita menanam kezoliman, ya kan? Terhadap orang lain, pasti orang lain akan lebih zolim terhadap kita. Kira-kira begitu. Jadi perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Orang lain pasti ngikutin. Betul. Keren Bang Urian. Nah, tadi ya saya lihat, kalau lihat pengalaman kan inspirasi orang tua dapet. Tapi saya lihat
dengan segudang tadi apakah owner, terus dengan segudang juga kerja di tempat-tempat yang ternama dan sebagainya. Menurut saya ini bukan hal yang biasa, tapi bisa jadi menjadi luar biasa. Dan ini sangat juga berhubungan tentunya dengan aktivitas kita selama sekolah. Betul. Nah, kira-kira Bang Urian di sekolah atau di kuliah gitu, kira-kira ikut nggak dalam aktivitas kemahasiswaan dan aktivitas OSIS misalnya, atau bagaimana nih peran di sekolah pada saat itu? Ya, saya kebetulan sejak SD ya kan sampai kuliah saya aktif di berbagai organisasi. Ada organisasi yang dulu sering saya sukai itu adalah pramuka. Jadi pramuka ini saya sukai karena di situ ada kedisiplinan, ya. Kemudian di situ juga ada orang diajarkan kejujuran. Bahkan yang namanya Dasa Dharma saat itu saya hafal banget gitu kan, sama Trisatya. Tapi kalau sekarang masih apa nggak? Ya, tapi saya nggak perlu tanya. Nah kan, ketika kita berorganisasi di pramuka, kemudian di OSIS tingkat SMP gitu kan, kemudian di STM Negeri Karawang saat itu ya kan, saya sering aktif, bahkan bukan hanya di pramuka dan OSIS. Setelah itu ada Rohani Islam, kemudian ada Pelajar Islam Indonesia, yang mungkin di situ kita sering berinteraksi dengan banyak orang sehingga kita bisa menilai ya kan, orang yang baik itu seperti apa kriterianya. Betul. Nah kemudian dari situ, karena kita sering berinteraksi dengan mereka, akhirnya mereka mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, dan kita juga akan menyerap inspirasi dari mereka yang sampaikan kepada kita. Betul. Tanpa ya kan kita istilahnya sadari gitu kan, maka etika, tata krama ya kan dan lain sebagainya itu menjadi sebuah bagian dalam kehidupan. Betul. Secara otomatis kira-kira. Oke. Aktivitas sudah, terus profesi juga tadi sudah kita singgung dan sebagainya. Cuma saya ingin pertajam di ownernya sebagai owner di PT dan CP yang Bang Urian punya sekarang. Tentunya itu kan ada proses ya Bang ya, nggak ujuk-ujuk kita dapat itu terus kita sekarang stabil dan menghasilkan di situ menjadi prestise kita dan prestasi kita di situ. Tentu ada proses. Nah kira-kira proses yang Abang lalui bagaimana, jatuh bangunnya gitu mungkin, sehingga bisa eksis apalagi di tengah pandemi gitu loh. Di saat semua orang gulung tikar, tapi kelihatannya Bang Urian santai-santai saja nih gitu loh. Nggak kelihatan ada tanda-tanda gimana. Nah, kira-kira gimana tuh Bang Urian? Pertama bangun ini. Dimulai ya usaha itu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan grup Asahi, ya kan, Asahi Glass, perusahaan Jepang. Saat itu perusahaan itu kemudian tutup ya, karena memang tutupnya itu karena perubahan teknologi yang tadinya tabung TV itu pakai kaca kemudian menjadi LCD ya kan, kemudian menjadi LED, maka perusahaan itu tutup. Nah setelah tutup semua karyawannya di PHK. Nah pada saat di PHK saya berpikir saya mau usaha apa ya gitu. Kemungkinan besar saya kerja lagi ke perusahaan ya kan, jarang perusahaan seperti yang saya masuki saat itu gitu. Maka saya berpikir kita menjadi wira swastawan aja, menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Nah karena memang menjadi seorang entrepreneur itu ternyata tidak mudah. Saya istilah saat itu jatuh bangun lah ya kan. Kalau mungkin orang jatuh kagak bangun lagi ya tewas kali ya. Jadi jatuh bangun, jatuh bangun lagi gitu kan, jatuh bangun lagi. Sampai akhirnya saya membuat sebuah pemikiran, mungkin ini harus ada sebuah legalitas. Jadi ketika kita hanya berusaha kemudian berusahanya secara tradisional begitu kan, kemudian kebanyakan orang, maka kita tidak akan berkembang. Maka saya berpikir ini harus dilegalitas, harus dilegalisasi ya kan, dengan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Maka dari situ saya bikin perusahaan-perusahaan, bikin CV, bikin PT, sehingga ya kan usaha yang kita bangun itu betul-betul memberikan sebuah kemudahan akses ya kan untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, dan kemudahan akses ketika kita meminjam gitu kan permodalan kepada pihak perbankan. Nah ini menjadi sebuah permulaan awal sehingga kita saat ini usaha menjadi jalan gitu. Nah tadi usaha ini Bang Urian kan pasti ada bidang-bidang tertentu yang lebih digarap gitu ya, ada bidang ekonomika atau bidang apalah. Nah kira-kira yang sekarang loading bahkan menjadi
menjadi unggulannya gitu? Kira-kira di bidang apa nih Bang? Ya, ada dua hal sih sebetulnya. Ya kan, yang saya sedang geluti yaitu adalah ya kan masalah jasa konstruksi begitu kan. Jasa konstruksi. Berarti Alfida kalau membangun bisa nih bisa kita bantu. Jasa konstruksi itu kan, yang di dalamnya juga kita punya ya para perencana itu kan, di bidang-bidang perencanaan bangunan gitu kan. Kemudian perencanaan jalan, bahkan kita jembatan gitu. Dan kita juga ya kan ada perusahaan yang memang di bidang developer. Ya kan, di bidang developer, perumahan gitu kan, bangun rumah-rumah kayak gitu. Dan saya juga punya yayasan-yayasan. Jadi di satu sisi kita menghasilkan profit oriented, ada ya kan lembaga khusus yang kita bikin ya kan bersama istri saya dan saudara-saudara, yayasan-yayasan. Untuk apa? Untuk menampung CSR. CSR-nya itu di ke situ kan, kemudian kita bangun begitu kan. Kemudian kita bikin sekolah. Nah, sekolah itu ada yang memang gratis begitu, ada yang berbayar. Gitu. Jadi keuntungan itu 2,5% dari usaha yang saya lakukan ini ya kita mensubsidi sekolahan. Gitu. Sehingga ketika ada ya kan orang tua siswa yang tidak mampu, kita bisa membantu mereka begitu kan. Terutama yang yatim, kemudian yang miskin kita bantu. Oke, Bang, keren. Saya ingin lagi lihat ke perumahan nih, properti. Tadi kan Abang nyebut salah satu bidang adalah bidang properti ya. Dalam kondisi pandemi sekarang, kira-kira bagaimana tuh Bang perkembangan properti sekarang? Ya, dengan masa pandemi sekarang ini properti agak sedikit turun. Terpengaruh Terpengaruh karena memang properti itu akan naik ketika ada yang beli. Gitu kan. Sama lah, usaha apapun itu akan naik, akan stabil, akan bisa survive ketika memang ada konsumennya, pembelinya. Nah, dengan era pandemi seperti ini, hampir seluruh properti mengalami penurunan. Bukan 30-40%, bahkan 50%. Mereka yang beli itu, ya kan, mereka yang beli properti saat ini adalah orang yang memang memiliki penghasilannya stabil. Gitu. Memiliki penghasilan yang stabil. Nah, ketika saat ini ya kan para pengusaha properti kemudian mengalami penurunan, itu bukan dari prospeknya yang kurang baik begitu. Ya kan? Prospeknya kurang baik. Karena kenapa? Yang belinya itu kan rata-rata konsumennya karyawan. Karyawan. Kalau mungkin saat ini yang masih bertahan cukup baik itu properti yang memang ya kan rumahnya itu tipe RS. Karena lebih murah, lebih terjangkau gitu ya kan. Nah, rumah-rumah yang tipenya estate, yang lebih mewah begitu, itu biasanya dibeli sama orang-orang yang memang sudah punya rumah 2, 3 dan seterusnya. Biasanya orang yang baru beli punya rumah itu adalah rumah yang pertama itu adalah orang-orang yang memang dia karyawan biasa, dia akan beli rumah biasa gitu. Tetapi rumah yang kedua, ketiga biasanya orang-orang yang memang sudah memiliki investasi yang cukup besar, dia sudah memiliki penghasilan yang cukup besar, maka dia akan beli rumah tersebut. Tetapi karena ya kan kondisi pandemi seperti ini, hampir semua ya kan kegiatan bisnis kecuali IT yang di bidang internet begitu, media sosial dan lain sebagainya, kemudian makanan begitu, sama pergudangan yang saat ini masih bisa bertahan gitu. Tetapi untuk bisnis-bisnis yang lain di luar itu semua terpengaruh. Sekolahan seperti mungkin Alfida ya kan tidak ada pembelajar. Saya juga sama stop. Sedangkan setiap bulan kita harus gaji. Kita harus gaji guru, kita harus gaji ya kan karyawan yang lain, TU dan lain sebagainya, security gitu kan. Tetapi ya bisnis-bisnis yang lain juga seperti ya kan pabrik-pabrik juga sekarang yang masuk itu 25%. Ya kan? Pabrik masuk 25%, sisanya mereka WFH gitu kan, mereka kerja di rumah begitu. Kemudian bisnis-bisnis yang lain kayak transportasi dan lain sebagainya semua stop, ya kan. Bis juga menurun, ya kan. Kereta juga menurun, ya kan. Kemudian apalagi yang namanya pesawat terbang begitu, karena pesawat terbang ya ke Bali dan sebagainya, orang Bali juga melakukan lockdown begitu. Nah, hampir semuanya menurun. Dan yang saat ini masih bertahan adalah makanan, ya kan. Orang yang bisnis di bidang makanan itu tetap dia bisa survive walaupun memang tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya begitu kan, sebelum era pandemi COVID-19. Gitu. Ini karena kita penonton Alfida TV banyaknya siswa nih Bang. Ada SMA, SMK, SMP juga. Tentunya kan
orang-orang yang kita ajak diskusi ngobrol di Alfida TV ini adalah orang-orang yang punya reputasi kesuksesan. Betul. Nah, makanya kita ingin menularkan itu kepada anak-anak kita. Kira-kira pesan abang nih kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, bagaimana cara mereka membangun jiwa entrepreneur sejak dini? Kira-kira prosesnya yang harus dilalui oleh mereka seperti apa kira-kira, Bang? Ya, pesan saya sih kepada para milenial ya, bahwa ketika kita ingin sukses, satu hal, disiplin dan kerja keras. Oke. Ya kan? Disiplin dan kerja keras. Nah, hal ini menjadi penting bahwa saya mengalami begitu kan. Banyak kawan-kawan saya saat itu ya kan, pinter-pinter. Ya kan? Bahkan juara matematik, olimpiade, cerdas cermat dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya mengandalkan kecerdasan. Betul. Ya kan? Dia hanya mengandalkan kepintaran. Tetapi dia tidak disiplin. Tidak disiplin, tidak kerja keras. Gitu. Nah, akhirnya mohon maaf, orang-orang yang tadinya itu hebat, pintar dan lain sebagainya menjadi orang biasa-biasa saja. Betul. Padahal kalau disentuh mungkin dengan disiplin yang tinggi, kerja keras begitu kan, maka dia akan berhasil. Bahkan kita temu temen yang tadinya ranking 1 oh iya, SMP terus betul, SMA, saya mengalami itu. Biasa-biasa saja, gitu. bahkan mungkin energinya habis. Energinya habis pada saat dia belajar di SD, di SMP, di SMA begitu kan. Dia hebat. Nah, ketika dia masa muda kemudian masuk ke dunia masyarakat ya kan, dia sudah kecapean. Sudah lelah, sudah tidak disiplin, sudah tidak kerja keras. Nah, ketika orang yang biasa-biasa saja kemudian mereka menanamkan disiplin yang tinggi, kerja keras, maka dia cenderung berhasil. Karena memang keberhasilan itu ya tadi yang saya sampaikan, dengan kerja keras ditambah kerja cerdas ditambah lagi kerja ikhlas. Ya kan, dan sedikit disiplin insya Allah berhasil begitu ya. Mungkin kalau dari segi kurikulum mungkin ini jadi evaluasi kita buat bersekolah, Bang. Karena apa? Karena kurikulum kita memang masih fokus pada kecerdasan akademis kan ya. Bukan lagi kecerdasan emosional atau kecerdasan yang lain. Nah, ini tentunya buat abang nih yang menjadi bagian dari proses pencerdasan bangsa di DPRD tentunya harus banyak nih, Bang, ngambil kebijakan yang berhubungan bagaimana mencerdaskan anak, bukan hanya dalam satu sisi yaitu akademis saja. Ternyata sisi-sisi lainnya, kecerdasan lain harus digarap gitu. Dan ini penting buat kita. Nah, Bang, masih kita nyambung dengan konteks kecerdasan tadi ya, kecerdasan emosional, kecerdasan yang abang lihat. Nah, kira-kira proses bagaimana nih anak kita untuk tetap fighter gitu. Apalagi sekarang abang nih posisi kita pandemi nih ya. Di satu sisi kan orang tua luar biasa nih, mereka punya tanggung jawab untuk tetap menyekolahkan. Tapi di sisi lain ternyata anaknya malah terjebak dengan kondisi yang ada sekarang, malah malas dan sebagainya. Kira-kira abang lihat ini bagaimana? Kenapa saya ini perlu gali, Bang? Karena memang supaya mereka punya bekal juga. Jangan sampai tadi bukan cuma kecerdasan akademis, tetapi juga kecerdasan emosi. Walaupun kita lihat sekarang itu menanamkan kecerdasan emosi yang tinggi di saat pandemi ini. Kira-kira abang punya pendapat gimana tuh tentang itu? Ya, memang ya kan. Salah satu persoalan zaman kita saat ini ya kan, dan ini dialami oleh anak-anak kita adalah masa pandemi COVID-19. COVID ini menjadi sebuah persoalan tersendiri, bukan hanya untuk bangsa Indonesia ya kan, tetapi untuk dunia. Hampir di seluruh dunia ya kan, COVID ini merebak. Ada satu hal yang mungkin perlu kita ya kan amankan dulu, yaitu adalah menyelamatkan generasi bangsa. Nah, menyelamatkan generasi bangsa ini yang harus kita selamatkan itu adalah jiwanya dulu. Jiwanya, setelah itu ya kan baru kecerdasannya. Nah, ketika kita tidak menyelamatkan jiwa-jiwa generasi kita ya kan, kemudian kita abai, kemudian kita cuek bahwa masa pandemi ini kemudian kita tidak serius menanganinya, maka bukan hanya yang hilang kecerdasannya, bukan hanya hilang generasinya, tetapi jiwanya hilang. Nah, maka ya kan saya sempat berpikir begini, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita sepakat begitu, terjadi pembatasan dan lain sebagainya. Tetapi ya kan harus ada sebuah konsep yang jelas bahwa di dunia pendidikan ini berbeda dengan dunia-dunia yang lain. Gitu. Kalau yang lain mungkin seperti bisnis itu bisa dilakukan dengan terobosan-terobosan
teknis yang bisa diatur lebih lebih rigid lagi begitu. Tapi kalau pembelajaran ini, studi dan lain sebagainya, itu tidak bisa dirubah konsepnya, ya kan? Itu harus tetap tatap muka, tatap muka, ya kan? Kemudian polanya juga diatur supaya apa? Ilmu itu tidak seperti kita memindahkan sebuah memori, ya kan? Kemudian dipindahkan kepada laptop atau kepada komputer begitu, di copy paste seperti nggak bisa. Betul. Gitu. Jadi ilmu itu ditanamkan, ya kan? Seperti air yang jatuh kepada begitu kan batu yang sangat keras, pelan-pelan jatuh sedikit demi sedikit, akhirnya si batu ini kemudian menjadi berlubang. Ilmu juga sama seperti itu. Ketika ilmu itu kemudian kita paksakan dalam waktu sekejap, kemudian siswa, ya kan, atau mahasiswa untuk menerimanya, saya pikir itu akan gagal total. Ya. Begitu. Akan gagal total. Maka ilmu itu harus disampaikan pelan-pelan, tetapi harus memiliki, kalau bahasa agamanya itu manhaj, ya. Kalau bahasa kitanya itu silabus atau sistem, sehingga ilmu itu nanti bisa masuk pelan-pelan terhadap siswa, sehingga siswa itu bisa menyerap dengan baik. Nah, sekarang logikanya begini. Orang-orang dulu saja, zaman kita, ya kan, kita belajar tatap muka dengan guru. Ilmu yang disampaikannya banyak, kita menyerapnya sedikit. Betul. Apalagi anak-anak sekarang, begitu kan, tidak pernah ketemu dengan gurunya, ya kan, tidak pernah disampaikan konsep pembelajarannya seperti apa, semua dengan PowerPoint. Biasanya kalau tidak punya poin, tidak punya power. Begitu kan. Nah, ini kadang susah. Gurunya aja nggak mengerti bagaimana cara menyampaikan, apalagi siswanya yang menerima ilmu itu. Jadi saya masih kurang sepakat kalau memang sistem pembelajaran itu menggunakan konsepnya, ya kan, iya, daring rada susah. Betul. Rada susah. Kecuali daring dilakukan itu adalah kepada orang-orang yang sudah expert, yang sudah ahli, jadi dia hanya mendengarkan, menyimak, kemudian bisa menjalankan. Anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, daring begitu. Saya yakin dari 100% yang ingin disampaikan supaya keberhasilan itu menjadi maksimal, paling 5% atau mungkin maksimal 10%. Sisanya mereka main-main, kira-kira begitu. Iya, itu fakta. Betul. Yang terjadi di kita, Bekasi dan Indonesia secara keseluruhan. Nah, ada peran abang juga mungkin ya di dinas pendidikan yang mungkin menjadi masukan ke depan, Bang, karena kita juga sebenarnya rindu kebijakan seperti itu. Betul. Di sekolah. Bahkan Alfida menjalankan konsep tetap ada gitu, walaupun kita tidak maksimal, tetapi kita tetap ada komunikasi tatap muka. Betul. Nah, ini sebagai jembatan untuk menjembatani supaya tidak ada kesenjangan yang terjadinya luar biasa. Nah, kira-kira DPRD nih, Bang, ada peran DPRD mungkin untuk bagaimana memotret ini sehingga kita mampu menyelesaikan masalah pendidikan di Kabupaten Bekasi. Kira-kira ada mungkin, Bang? Ya, dalam konteks kenegaraan kita, semua kebijakan tentang pendidikan itu adalah dilakukan secara top down, ya kan, dari atas kemudian sampai ke bawah, dan itu sistemnya instruksional. Contoh kayak sekarang, ya kan, pembelajaran dilakukan secara daring. Betul. Dan tidak boleh dilakukan tatap muka. Ini adalah kebijakan pusat. Betul. Nah, kita di Kabupaten Bekasi tidak bisa serta-merta menolak, begitu kan, usulan, gagasan, konsep instruksional, gitu kan, kemudian istilahnya peraturan yang ditegakkan oleh pusat. Ya. Karena memang kita masih dalam konteks NKRI, begitu. Nah, yang menjadi masalah kita adalah kita, ya kan, secara muatan lokal harus memberikan sebuah konsep, dan mungkin konsep ini adalah bisa dilakukan pasca pandemi COVID-19, pasca aturan ini tidak diberlakukan, gitu. Baru kita bisa mengambil sebuah kebijakan. Tetapi ketika kebijakan ini akan diambil saat ini, saya pikir akan rada sulit. Bagaimana cara menegakkannya? Bagaimana cara melaksanakannya? Karena kita akan berbenturan dengan aturan pusat. Betul. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita sebetulnya, ya kan, di Kabupaten Bekasi sudah punya konsep muatan lokal yang ingin kita terapkan, begitu. Tetapi sekali lagi, konsep dan muatan lokal itu bisa disampaikan ketika konsep itu disampaikan secara tatap muka, Betul. secara langsung, begitu. Maka, ya kan,
Saya pernah menyampaikan pada saat rapat ya kan dengan Dinas Pendidikan begitu, ketika ada laporan pertanggungjawaban, kita sederhana saja ya kan. Pak Kadin saat itu Pak Carwida dan sampai hari ini juga masih Pak Carwida, kita minta ada berapa data sekolah yang rusak. Ya kan? Ada berapa data sekolah yang tidak punya mebler. Ada berapa sekolah yang saat ini memang tidak memiliki guru secara maksimal dan profesional. Nah, ketika data itu sudah kita miliki, maka kita mulai based on datanya bekerja dari situ, gitu kan? Dari situ. Jadi kita tidak mungkin, mohon maaf, saat ini kita ada anggaran, contoh ya kan, ada 800 miliar, kita akan lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal yang dilakukannya itu tidak menggunakan data. Dia bangun sekolah, bukan sekolah yang mau rubuh. Ya kan, sekolah yang masih bagus dibangun, ditambahin lokalnya, begitu kan, ditambah meblernya. Padahal ada sekolah yang mau rubuh nggak dibangun, ada sekolah yang tidak punya mebler, gitu kan, tidak dibeliin meblernya. Mau belajar dengan apa mereka? Dia belajar dengan apa? Ada sekolah yang tidak punya guru, gurunya minim sekali, begitu kan. Tetapi penambahan guru itu dilakukan buat sekolah-sekolah yang lain. Nah, maka ketika kita mengambil sebuah kebijakan harus menggunakan data. Data ini menjadi penting sebagai dasar pemikiran kita. Oke. Tadi tentang properti, juga tentang profesi Bang Urian juga udah kita bahas. Ada satu nih Bang yang perlu kita pertajam lagi, tentang kepemimpinan. Nah, ini berhubungan dengan peran Abang juga sekarang ya di DPRD sebagai apa nih Bang? Ketua. Saya saat ini alhamdulillah ya kan, sekaligus juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dipercaya menjadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk memimpin anggota fraksi yang ada sekitar 10 orang. 10 orang ya. 10 Berarti orang. terbesar kali itu Bang ya? Itu kita kedua posisi. Oh, kedua. Posisi kita kedua, runner up, dan insya Allah tahun 2024 akan kita up menjadi ya minimal 20 kursi. Insya Allah. Keren. Abang siap berarti ya kalau udah 20 tuh. 10 kursi kita punya kemampuan untuk mengupgrade kader kita menjadi calon bupati. Betul. Karena itu hitungan sudah 20%. Ya. Kalau 20 orang, 20 kursi, berarti itu udah 40%. Betul. Artinya kemampuan kita untuk mengupgrade dan memenangkan itu ya akan lebih besar lagi. Dan insya Allah lah. Ya, siap. Kepemimpinan tadi saya udah saya udah bilang bahwa kita bahasan berikutnya adalah tentang kepemimpinan. Nah, kira-kira nih konteks pemimpin. Sekarang kita jangan jauh Indonesia, Bang. Bekasi aja. Abang lihat pemimpin yang bagaimana nih kira-kira untuk mengelola Kabupaten Bekasi yang besar nih juga dengan jumlah penduduk yang banyak. Bekasi ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 3,2 juta. 3,2 juta berdasarkan data statistik ya kan yang kita dapatkan dari BPS. Betul. Badan Pusat Statistik. Nah, kalau menurut data versi dari Dukcapil kita masih 2,8 juta. 2,8 juta. Nah, dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Bekasi ini, kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki karakter. Betul. Pertama, the strong leader. The strong leader. Jadi kekuatan pemimpin yang kuat gitu kan, yang kokoh gitu kan. Jadi bukan hanya dia fisiknya saja yang kokoh. Kalau fisik mungkin banyak lah yang kokoh, strong gitu kan. Tapi leadership ini jarang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, dengan kekuatan kepemimpinan ini, ya kan, dia akan bisa memimpin pertama dinas dulu anak buah dia. Ya kan, dinas ini ada sekitar 30-an lebih dinas begitu kan, dia akan pimpin, kemudian ada BUMD di dalamnya begitu kan, kemudian ada kecamatan, 23 kecamatan, dan di bawahnya juga ada sekitar 180 desa, kemudian 7 kelurahan, ada sekitar 8.000 RT begitu kan, kurang lebih ya kan, dan mungkin akan bertambah. Nah, hal yang kayak gini saya pikir begitu kan, ini dibutuhkan untuk kawasan atau daerah seperti Kabupaten Bekasi. Betul. Karena kalau kemudian seorang pemimpinnya tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa memimpin? Betul. Bagaimana dia bisa mengelola, ya kan, yang majemuk, yang plural, yang luas begitu kan? Bahkan Kabupaten Bekasi ini adalah
salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Betul, betul. Dengan nilai APBD juga kalau tidak salah kedua se-Jawa Barat. Begitu, cukup besar. Nah, makanya ketika kemudian pemimpinnya biasa-biasa saja, maka yang akan dirugikan itu adalah rakyat Kabupaten Bekasi. Iya, betul. Gitu. Artinya pemimpin yang punya kekuatan ya, Betul. tangguh dan sebagainya. Nah, kira-kira kekuatan di bidang apa aja nih Bang pemimpin itu? Ya. Bisa apa? Pertama, pertama pemikiran. Pemikiran. Dia kuat secara pemikiran. Jadi Konsep yang disebut dan sebagainya konsepnya. punya. Oke. Karena gini, ketika kita ingin membangun, sama seperti kita membangun rumah, ya kan? Sebelum kita membangun rumah, harus ada konsepnya. Betul. Konsepnya apa? Kita pengen bangun rumah itu berapa kamar, toiletnya berapa, kemudian ruang tamunya seperti apa, begitu kan? Baru direncanakan, digambar, arsitek, ya kan? Kemudian digambar, DED-nya desain engineering desainnya gitu kan. Betul. Setelah dibangun seperti itu ya kan, baru dibuat RAB-nya. Kalau mungkin konsepnya itu adalah ya kalau di kita APBD lah gitu ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah kemudian setelah ya kan kemudian direncanakan seperti itu, baru kita laksanakan kegiatannya. Betul. Nah kita secara pemikiran mohon maaf tidak punya pemikiran untuk membangun Bekasi, tidak punya pemikiran untuk memajukan. Nah, bagaimana mau dia bekerja? Bagaimana bekerja? Ya kan? Konsepnya Nggak punya. Nah, Kabupaten Bekasi ini sudah memiliki infrastruktur, resources yang cukup bagus. Betul. Dibandingkan kabupaten kota yang lain. Tetapi ketika ya kan seorang pemimpinnya tidak memiliki pemikiran yang kuat, maka yang akan terjadi pembangunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya biasa-biasa saja. Oke, pemikiran. Berikutnya kekuatan Nah, apa lagi, Bang? yang kedua, ya kan, setelah pemikiran, dia harus memiliki kemampuan kedisiplinan. Betul. Ya kan? Dia harus disiplin. Apa yang dia sampaikan itu harus menjadi contoh buat generasi-generasi yang ada di sekitarnya, baik itu penduduk, ya kan, dan yang lebih utama lagi adalah buat birokrat, eksekutif yang ada di sekitar dia. Betul. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan harus disiplin. Jangan sampai istilah dalam bahasa agama kabura maktan indaullahi ang taquluna malata alun. Kira-kira begitu. Apa yang dia ucapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kira-kira artinya begitu. mungkin integritas kali. Integritas. Bagaimana Kalau bahasa dia kita punya- integritas. Punya kekuatan integritas Betul. yang luar biasa, Ya kan? punya pemikiran yang keren, Betul. integritas. Mungkin ada lagi kekuatan ekonomi atau apa yang lainnya? Saya pikir ini menjadi acuan kita. nah, kekuatan ekonomi untuk menjadi seorang pemimpin tidak menjadi Ukuran utama. Oke. Karena kenapa? Ternyata, mohon maaf begitu kan yang terjadi di kita tidak sedikit begitu yang pernah menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi ini adalah para agnia, ya kan? Para orang-orang kaya, para konglomerat di Kabupaten Bekasi. Ternyata, ya kan? Nyatanya tidak sesuai dengan harapan. Betul. Ini terjadi di Kabupaten Bekasi dan ini adalah fakta. Ya kan? Kita tidak bisa pungkiri. Menarik Gitu kan. Tidak bisa kita pungkiri. Ternyata harusnya kan kita berharap. Berarti kita juga bisa ya jadi pemimpinnya. Bisa saja, siapa saja bisa. Yang penting ada yang memilih kan begitu. Enggak kan paradigma orang lain, orang Betul. luar nganggap oh lu jangan jadi bupati lo kalau nggak punya duit gitu, Bang. Tetapi memang apapun ukurannya adalah tidak semuanya bisa dilakukan dengan duit. Walaupun semuanya bisa dilakukan oleh duit gitu kan. Tetapi itu bukan sebuah ukuran terakhir. Bukan sebuah hal yang finally begitu kan. Betul, sehingga ukurannya ke situ. Iya. Jadi akhirnya kita menjadi paham materialistis gitu kan. Betul. Kayak Karl Marx kayak gitu. Betul. Kira-kira. Iya, intinya integritas lah tadi Bang ya yang lebih kita kedepankan. Integritas, tadi kemampuan berpikir, Tuh. perencanaan yang luar biasa dan sebagainya itu bagian dari kepemimpinan. Nah, ini ada hubungan Bang dengan kita nih kira-kira. Kalau tiba-tiba Abang nih dengan kriteria tadi terus tiba-tiba ada yang jorogin kalau orang Bekasi bilang Bang untuk jadi pemimpin kira-kira siap nggak Bang? Nah, persoalannya lain. Persoalannya lain. Artinya begini, menjadi seorang pemimpin itu Betul. tidak mudah ya. Tidak mudah. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Karena memang kita harus memahami orang yang dipimpin. Betul. Dan orang yang akan dipimpin itu harus mau dipimpin oleh kita. Iya. Kira-kira begitu. Betul. Nah, ketika memang itu merupakan sebuah keniscayaan, ketika itu merupakan sebuah kebutuhan, begitu kan, dan kebutuhan itu adalah mendesak, kenapa tidak, begitu kan? Tetapi sekali lagi kepemimpinan ini adalah
bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari, gitu kan? Ada metodenya, ya kan? Kemudian ada cara-caranya kita sehingga kita bisa menumbuh kembangkan dan bisa menciptakan seorang pemimpin yang baik seperti apa. Dan yang tadi saya bilang bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kriteria, gitu kan? Dia harus jujur, dia harus disiplin, begitu kan? Kemudian juga harus bertanggung jawab, begitu kan? Kemudian juga ya memiliki kapasitas, gitu kan? Memiliki integritas. Jadi bukan hanya apa adanya. Nah, Bang, kalau saya inginnya jawaban ini tidak bersayap, misalnya hitam putih, Abang siap atau tidak? Jawabannya apa? Enggak, jawaban apa dulu kita ditanya apa dulu? Jadi pemimpin Bekasi. Ya saat ini saya sih sudah merasa sudah menjadi pemimpin, minimal buat keluarga saya dan pribadi, begitu. Jadi insya Allah lah ya Bang ya, bagaimanapun kondisi ke depan kita, ketika kita dibutuhkan, kita siap membangun Bekasi. Insya Allah. Ketika memang itu dibutuhkan, ya kan, kemudian masyarakat Bekasi juga menginginkan, begitu. Ya kita siap untuk berkontribusi buat Kabupaten siap Bekasi. Abang. Nah, saya ingin buat anak-anak kita nih Bang, karena kita kan bukan cuma mikirin kita ya, ke depan kita bagaimana dan sebagainya. Kira-kira tips buat anak dalam membangun jiwa kepemimpinan nih Bang, buat anak supaya anak-anak kita nih banyak yang jadi pemimpin. Kalau perlu kita nggak usah nyari pemimpin dari orang luar untuk menjadi pemimpin di Bekasi, dari orang kita, orang Bekasi bisa memimpin Bekasi. Kira-kira tips buat anak-anak kita gimana Bang? Ya. Terutama anak-anak kita nih yang untuk SMA, SMK dan sebagainya. Tips buat anak-anak itu sederhana sebetulnya. Yang pertama ya kan, nih, ajarkan kepada mereka ini adalah ya kan integritas. Ya kan, integritas. Jadi integritas itu di dalamnya ada jujur, ada kedisiplinan, ya kan, kemudian ada tanggung jawab, begitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ya kita ajarkan kepada dia selain integritas itu adalah ya kan istilahnya dia kemampuan untuk memberikan solusi. Gitu. Jadi gini, diajarkan kepada mereka ya kan untuk memberikan solusi. Contoh ketika ada sebuah persoalan, anak-anak itu diberikan soal, bukan hanya soal tentang teori-teori keilmuan gitu kan. Ada teori-teori kemasyarakatan yang diberikan kepada mereka sehingga anak-anak itu bisa menciptakan solusinya. Iya. Kurikulum ini ada kurikulum tematik nih. Iya, tematik. Kadang-kadang kan mohon maaf, kita lebih menjejalkan kepada mereka itu adalah penyelesaian secara teori keilmuan. Tetapi ya di dalam tematik begitu kan. Nah, sekarang memang udah ada nih persoalan-persoalan yang memang bisa diselesaikan oleh anak-anak. Nah, di situ ya kan anak-anak itu akan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah ya kan bisa menyelesaikan problem solving. Gitu kan. Nah, ketika mohon maaf calon pemimpin atau pemimpin ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, kemudian dia ragu untuk bisa menyelesaikannya, kemudian dia juga bingung untuk menyelesaikannya, kemudian dia juga tidak punya kapasitas untuk membereskannya. Saya pikir dia akan deadlock di situ. Ya kan? Maka yang salah satunya adalah ya dia harus sering dia akan diuji dengan sebuah persoalan sehingga dia bisa menyelesaikannya. Karena seorang pemimpin itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan. Itu pemimpin. Contoh ketika ribut ya kan dengan bagaimana menyelesaikannya, gitu kan? Kemudian ada masalah bagaimana menyelesaikannya. Dan sekarang udah menemukan itu ya. Nah, kira-kira seperti Solo udah siap berarti karena udah punya solusi. Gitu. Harus ada solusi. Betul. Oke, Bang Urian, enak nih saya ngobrol sama Bang Urian terus mengalir terus gitu ya. Tapi memang ada waktu. Cuma saya ingin ada satu statement atau kalimat yang bisa disampaikan terakhir buat anak-anak kita semua. Ya, dari SD, SMP, SMA. Saya berharap kepada anak-anakku sayang ya kan yang ada di Alfida ini, terutama di TK, SD, SMP, SMA dan SMK ya, yang mungkin nanti ada universitas. Betul. Amin. Ya, amin. Didoain nama Bang Urian ya. Saya berharap ya kan persiapkanlah masa depan Anda. Ya kan. Persiapkanlah jiwa Anda karena ya kan kalian semua akan menjadi seorang pemimpin. Dipersiapkannya itu bukan hanya belajar ya kan, bukan hanya kemudian berdiskusi, bermain, tetapi jadilah menjadi seorang pemimpin. Minimal untuk jiwa-jiwanya saat ini. Dan mudah-mudahan ya kan insya Allah ke depan ada seorang pemimpin yang hebat di zamannya, yang tangguh,
lahir dari rahim Rahim Alfida. Alfida. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, ini doa yang luar biasa. Amin. Dan kita selalu menanamkan itu Bang ke anak-anak kita, bahwa suatu saat kalian akan menjadi pemimpin di negeri ini. Bisa jadi presiden, bisa jadi Insya Allah. bupati, gubernur dan sebagainya. Dan itu selalu kita tanamkan. Mudah-mudahan didoain nih Bang Urian nih, supaya kita benar-benar akan melahirkan pemimpin yang luar biasa. Oke, teman-teman pemirsa Alfida TV, itu diskusi kita yang sangat menarik dengan Bang Urian. Kayaknya kalau saya boleh minta waktu lagi, nanti akan kita teruskan lagi nih dalam event yang lain. Siap. Siapa tahu ke depan udah jadi pemimpin Bekasi. Amin. Kan? Amin. Mudah-mudahan. Itu saja dari saya. Kita ucapkan bersama ya Bang. Tadi fikir zikir bismillah sebelum kita tutup. Saya bilang cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir zikir bismillah. Allah Akbar. Oke, siap ya. Siap. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir zikir bismillah. Allahu Akbar. Ya, dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.